Bapak Ibu yang terkasih, selamat pagi. Pada pagi ini kita akan mengikuti ibadah bersama-sama. Kita memuji Tuhan, kita berdoa, dan kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita ambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Pertolongan kita datangnya dari Allah yang menjadikan langit dan bumi dan yang memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Tuhan Yesus Kristus, serta penghibur kita Allah Roh Kudus memimpin ibadah kita ini dari awal sampai selesainya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita memuliakan, menyembah Dia di tempatnya yang kudus, supaya kita layak di hadapannya. Ku datang Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh umat datang menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Ku datang Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh umat datang menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Ya Tuhan, seluruh yang ada menyembah Engkau, karena segala sesuatu ada karena Engkau ciptakan. Pada pagi yang indah ini, kami datang untuk beribadah bersama-sama dengan keluarga kami, bersama-sama dengan jemaat kami. Kiranya Engkau hadir dan memberkati kami di dalam ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita sungguh bersukacita karena Tuhan memilih kita sebagai pelayan-pelayan untuk bekerja di ladang-ladang yang sudah menguning. Ku bersukacita bekerja bagi Tuhan.
bekerja bagi Raja atas segala raja. Setiap saat ku taat pimpinannya, tiada gentar bagi dia. Ku mau persembahkan semua, bekerja bagi Raja. Ada sukacita damai sebab bekerja bagi dia. Ayat ketiga, Ku bersukacita bekerja bagi Raja atas segala raja. Ku serahkan segenap bakat kepadanya, setia kerja bagi dia. Ku mau persembahkan semua, bekerja bagi Raja. Ada sukacita damai sebab bekerja bagi dia. Ku mau persembahkan semua, bekerja bagi Raja. Ada sukacita damai sebab bekerja bagi dia. Ada sukacita damai sebab bekerja bagi dia. Ada sukacita damai sebab bekerja bagi dia. mari kita lanjutkan pujian kita. Kita katakan bahwa Tuhan itu adalah satu-satunya sumber segala-galanya. Kalau tidak ada Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dia adalah sumber kekuatan kita. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah satu-satunya Amin. sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Bapak Ibu yang terkasih, Allah menciptakan kita dengan sempurna. Dia menciptakan kita seturut gambar dan rupa Dia. Dia memberikan kita juga tanggung jawab agar senantiasa taat dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Biarlah melalui lagu ini kita semakin dikuatkan untuk bekerja menjadi saksi Tuhan dimanapun Dia mempercayakan kita berada.
Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, 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 hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Mari sama-sama kita masuk di dalam doa. Bapa di sorga, inilah kami ya Tuhan, sebagai bejana-bejana-Mu yang siap Engkau bentuk dan Engkau pakai. Kami rindu ya Tuhan agar kami siap untuk menjadi bejana-bejana yang menyenangkan Tuhan. Dan biarlah dengan firman Tuhan yang akan kami dengar pagi hari ini, boleh meneguhkan kami, menolong kami, untuk kami boleh berperan seperti apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikan berkat firman Tuhan ini. Biarlah kami semua diberkati melalui pekerjaan Roh Kudus-Mu, agar hamba-Mu maupun jemaat sekalian boleh sama-sama diberkati ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah kami semua. Demi nama Tuhan Yesus kami siap untuk diberkati. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari sama-sama kita akan siapkan hati kita untuk membaca Alkitab kita. Mari kita membukanya di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di sorga. Berbahagialah kita yang sudah membaca firman Tuhan, dan yang lebih berbahagia adalah setiap kita yang bukan hanya saja membaca dan mendengarnya, tapi kita melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, salah satu talk show yaitu obrolan kehidupan yang diadakan oleh salah satu gereja di Kelapa Gading, yaitu GKBJ, dengan tema Stay at Home and Feel at Home. Pembicaranya adalah Ibu Charlotte. Saudara, di sana kita menemukan bahwa talk show ini cukup menarik dan bagus karena memberikan kita kekuatan untuk melihat keluarga kita masing-masing di masa pandemi ini. Seperti apa kita sebagai keluarga yang berkenan kepada Tuhan.
Itulah sebabnya mari sama-sama kita menyaksikan tayangan singkat ini. Ya, bagaimana home yang sesungguhnya? Jadi rumah yang sesungguhnya. Jadi di mana suami istri punya interaksi lebih panjang waktunya, lebih banyak, lalu orang tua anak komunikasi, lalu kembali lagi fungsi orang tua sebagai pendidik anak. Selama ini kan anak dididiknya oleh guru les. Nah, sekarang mau nggak mau, orang tua harus mengajar. Jadi sebetulnya ini, kalau saya melihat, ini ada yang baik di tengah-tengah yang tidak baik. Jadi ada yang kita bisa ambil manfaatnya. Oleh karena itu kita harus jadikan ini momentum, ya, ambil kesempatan, ya, karena kan nggak selamanya kita seperti ini. Jadi bagaimana kita berpikir dari sisi yang lain, begitu Pak. Jadi tetap kita feel at home, karena masalahnya feeling, perasaan kita. Jadi mau nggak kita mikirnya bahwa ini homey, ini rumah saya, ayo saya mesti jadikan ini, saya betah di rumah, anak-anak betah, suami betah, istri betah. Nah kalau kita betah, sebetulnya apa kuncinya? Relasi. Oh, walaupun agak dipaksakan ya Bu, stay at home-nya begitu. Ya, dipaksakan, karena kalau kita nggak dipaksakan Pak, pasti kita nggak akan seperti ini. Karena memang kita itu sudah tergerus di dalam apa ya, entah itu berada di zaman yang memang kejar-kejaran nih, yang hektik ya, yang rush, yang kayak tadi teman Bapak orang Jepang, kalau pulang sore dianggap nggak sukses, dianggap pengangguran, ya, di rumah aja pengangguran. Terus terang, kita ini lebih banyak pakai topeng, Pak. Jadi kadang-kadang kita hidup di balik topeng. Nah, di rumahlah yang kita nggak pakai topeng sebetulnya. Ya, ini juga latihan kita membuka topeng nih. Ada satu hal yang sangat menarik dari tayangan singkat yang kita tonton dalam talk show ini, di mana Ibu Charlotte menegaskan bahwa seharusnya di rumah atau di dalam keluarga kita harus menunjukkan keluarga yang asli, bukan keluarga yang penuh dengan topeng. Saudara, mungkin sebelum masa pandemi ini, di rumah kita mungkin kita menghadirkan kehidupan yang biasa, kehidupan yang tidak seharusnya, karena mungkin kita jarang di rumah. Kita mungkin hadir pada saat-saat tertentu. Setelah itu kita mulai dengan aktivitas kita masing-masing. Tetapi, saudara terkasih oleh Tuhan, maka di sini kita melihat bahwa keluarga sesungguhnya kita harus hadir menjadi keluarga yang asli, di mana suami istri punya interaksi yang lebih panjang. Orang tua dan anak-anak punya komunikasi yang lebih baik di sana. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi orang tua maupun anak memiliki kehidupan yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Dan mungkin selama ini kita menjadi keluarga yang jaga jarak. Tapi sekarang tidak ada jarak di antara kita, dan di sana ada relasi yang baik, semakin baik, dan kita bicara dari hati ke hati. Bapak, Ibu, dan Saudara, adakah Tuhan menemukan keluarga kita hari ini menjadi keluarga yang dipenuhi kasih Kristus? Tema kita hari ini berbicara tentang keluarga yang bersaksi. Bagaimana kita menghadirkan keluarga Kristen yang berbeda dengan dunia ini. Saudara, saya bertanya kepada beberapa orang dari latar belakang profesi berbeda-beda. Bagaimana pandanganmu tentang keluarga yang bersaksi secara Kristen? Dan ada yang menjawab, beberapa menjawab keluarga harus jadi teladan. Bukan hanya menjadi teladan saja, tapi keluarga itu harus berdampak. Berdampak di dalam keluarga maupun juga di luar anggota keluarga itu. Ada beberapa juga yang menjawab,
Keluarga bukan hanya hadir dengan kata-kata, tetapi keluarga harus hadir dengan tindakan nyata. Ada beberapa juga yang memberikan jawaban. Keluarga yang di dalamnya ada karakter Kristus yang terlihat, suka menolong, melengkapi, mendukung, memperhatikan, bahkan bukan saling menjatuhkan, bukan saling menonjolkan diri, tetapi menjadi keluarga yang nyaman, keluarga yang saling kangen kalau tidak berdekatan, dan kangen itu membawa mereka selalu bersama-sama. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus jujur di hadapan Tuhan bahwa menjadi keluarga yang bersaksi tidaklah mudah. Gampang-gampang susah. Tetapi hal ini tidak mengurangi kita untuk menjadi keluarga, menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang bersaksi. Artinya menjadi keluarga yang memperkenankan Tuhan. Firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Kita belajar bagaimana kita hadir sebagai anak-anak Tuhan yang berbeda dengan dunia ini. Artinya hidup kita dalam kaitan dengan tema kita hari ini tentang keluarga, maka biarlah keluarga kita tidak menjadi keluarga yang sama seperti dunia, tapi keluarga yang tidak menjadi serupa dengan dunia. Artinya keluarga idaman Tuhan. Saudara, Matius pasal 5 sampai pasal 7 berbicara tentang khotbah Tuhan Yesus di bukit. Khotbah yang bersumber dari kerajaan Allah. Mengapa hal ini perlu untuk dilakukan? Karena di antara para murid Tuhan, para umat Tuhan, dan kita semua sebagai orang Kristen pada saat ini, kita sudah gagal untuk menjadi seperti yang Allah kehendaki. Jadi pengajaran ini diawali dan diakhiri dengan ucapan bahagia, dengan satu janji, yaitu tentang mereka yang mempunyai kerajaan sorga, dalam ayat 3 dan ayat yang ke-10. Jadi ucapan ini ucapan yang penuh dengan berkat, karena kerajaan Allah ini sudah dimulai dengan Yesus Kristus sendiri ketika Dia lahir ke dalam dunia ini. Itulah sebabnya pasal 5 ayat 1 sampai 12 dimulai dengan ucapan bahagia. Bagaimana kita yang sudah menikmati kerajaan Allah itu dengan tetap konsisten hidup di dalamnya. Di dalam ayat 13 sampai ayat 16, bagaimana kita hidup menjadi berkat, bagaimana kita hidup menjadi saksi Tuhan. Sehingga dalam ayat 13a dan ayat 14a, Tuhan Yesus menggunakan dua analogi, dua perumpamaan untuk menjelaskan tentang kebenaran. Kamu adalah garam dunia dan kamu adalah terang dunia. Dua ayat ini sebenarnya berbicara tentang identitas diri kita di hadapan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus, kita adalah anak-anak Allah yang sudah menikmati keselamatan di dalam dirinya. Maka kita harus hidup seperti yang Yesus kehendaki. Dalam 1 Yohanes 2:6 firman Tuhan berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih oleh Tuhan, maka menjadi saksi Tuhan yang hidup itu, kita harus hidup serupa dengan Kristus. Kita harus hidup seperti apa yang Yesus kehendaki dalam hidup kita. Sehingga dalam bagian ini ada dua hal penting sebagai orang Kristen, sebagai umat tebusan Tuhan. Marilah kita akan belajar menjadi keluarga yang bersaksi itu seperti apa. Maka yang pertama, di dalam ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata begini, kamu adalah garam dunia. Sudah perumpamaan pertama, Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid Tuhan, kepada umat Tuhan, dan kepada kita hari ini, kamu adalah garam dunia. Saudara, ini adalah kalimat pernyataan, bukan kalimat perintah. Jadi Tuhan Yesus ingin agar murid-muridnya, Tuhan Yesus ingin agar kita sebagai anak-anaknya, mari
Kita yang sudah diciptakan oleh Allah, sudah diselamatkan oleh Allah, mari kita hidup seperti yang Yesus inginkan, bukan seperti yang dunia inginkan. Sehingga pada waktu Tuhan Yesus berkata, kamu adalah garam dunia, Tuhan Yesus ingin agar identitas diri kita di dalam Kristus harus berperan sebagai garam dunia. Soalnya mengapa Tuhan Yesus menggambarkan diri kita adalah garam dunia? Karena pada zaman Yesus, dalam kitab-kitab Yahudi yaitu Talmud, di mana orang Yahudi kuno, orang tidak bisa hidup tanpa garam. Artinya apa? Garam begitu berharga, garam begitu bernilai, sehingga pada zaman modern ini pun juga ternyata garam pun menjadi sangat dibutuhkan oleh manusia. Saudara, garam fungsinya memberikan rasa pada makanan. Kalau makan tanpa garam, maka makanan itu hambar, tidak enak. Dan juga garam juga berfungsi untuk mengawetkan makanan, sehingga makanan itu akan awet, tidak mudah busuk. Dan makanan yang sudah diawetkan dengan garam itu akan bertahan lama. Jadi fungsi garam sangat penting dalam masyarakat pada zaman Tuhan Yesus dan juga pada zaman kita hari ini. Sehingga ketika Tuhan Yesus berkata, kamu adalah garam dunia, artinya apa? Tuhan Yesus menghendaki kita untuk menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Bukan orang Kristen identitas saja KTP Kristen, tetapi harus menghadirkan kehidupan yang bisa dirasakan oleh dunia. Mengapa hal ini begitu penting? Karena Tuhan Yesus menghendaki kita untuk kehidupan dan perkataan kita memberikan citra rasa Yesus Kristus. Bahkan juga melalui diri kita, kita dapat mengawetkan dunia sekitar kita dari segala dosa dan pelanggaran. Saudara, kita sebagai orang Kristen, keluarga Kristen hadir di tengah-tengah ini, bukan secara kebetulan kita menjadi sebuah keluarga yang Tuhan bentuk. Tapi Allah memanggil kita dan berkata kepada kita hari ini, kamu adalah garam dunia. Artinya marilah kita memberikan citra rasa keluarga idaman Tuhan. Artinya suami harus berperan sebagai seorang imam atau seorang kepala, mampu membawa seluruh anggota keluarganya menjadi keluarga yang menyenangkan Tuhan, keluarga yang menyembah Tuhan, keluarga yang cinta Tuhan, bahkan keluarga yang saling mencintai antara satu dengan yang lain. Bahkan istri pun juga harus menjadi seorang penolong, mendukung suami, bahkan juga melayani suami dan anak-anaknya, mendidik anak-anaknya dengan baik. Bahkan anak-anak pun juga harus menghormati dan mentaati orang tuanya, mencintai mereka, mendukung mereka, menghormati mereka dengan tulus dan ikhlas. Saudara, dalam keluarga Kristen kita perlu membangun hubungan yang positif. Tingkatkan komunikasi yang baik. Karena masa-masa ini perlu kita membentuk keluarga kita menjadi keluarga idaman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita berperan menjadi keluarga yang mengawetkan dunia ini dari kebusukan-kebusukan yang ada. Karena hari ini ada banyak perceraian di mana-mana. Ada banyak perselingkuhan terjadi di mana-mana. Jangan jadi orang Kristen atau keluarga Kristen yang pun juga ikut menjadi orang-orang yang seperti dunia. Sedikit-sedikit konflik, talak, ingin untuk bercerai. Kalau tidak cocok dengan istri, bahkan dengan keluarga, mulai selingkuh sana selingkuh sini. Tapi marilah kita menjadi keluarga yang hadir, menjadi keluarga yang mengawetkan dunia ini. Ada banyak keluarga dalam dunia ini menuju kepada kehancuran. Maka saudara dan saya terpanggil menjadi garam dunia. Karena untuk itulah saudara dipanggil. Saudara sadar atau tidak sadar, sekarang dunia ini malah memberikan kita citra rasa yang nikmat dan juga mengawetkan kita. Dunia melegalkan perselingkuhan dan perceraian. Orang-orang Kristen juga melakukannya, bahkan mereka juga berkata tidak apa-apa. Saudara, kalau kita juga menjadi seperti dunia,
berarti kita sudah gagal berperan seperti apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Itulah sebabnya di dalam Matius 5 ayat 13b di sana Tuhan Yesus berkata, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ini menunjukkan bahwa garam yang sudah tidak ada asinnya, garam yang sudah kehilangan rasa, yang sudah terkontaminasi dengan mineral lain, ada kelemahannya di sana. Tidak bermanfaat lagi, bahkan tidak berguna sama sekali. Jadi kehidupan kita yang sudah tidak menjadi seperti garam, maka kita sudah menjadi orang Kristen yang gagal. Bahkan kita juga tidak menjadi murid yang sejati. Kata tawar yang dipakai di bagian ini memberikan arti bodoh. Artinya apa di sana? Bahwa kalau kita sudah gagal, maka kita tidak menjadi seperti yang Tuhan Yesus inginkan. Bahkan kita sama dengan dunia. Maka Tuhan katakan bahwa kita sama dengan orang-orang yang bodoh, atau keluarga-keluarga yang bodoh. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita rindu Tuhan temukan kita menjadi keluarga-keluarga yang bijaksana, keluarga-keluarga yang bijak di mata Tuhan, karena kita berperan seperti apa yang Yesus kehendaki. Saudara, yang kedua yang Yesus inginkan untuk kita menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang bersaksi adalah kamu adalah terang dunia. Perumpamaan kedua yang Yesus gunakan untuk menggambarkan diri kita adalah terang dunia. Keberadaan kita sebagai umatnya, sebagai terang dunia. Mengapa? Karena Yesus sendiri adalah terang dunia itu sendiri. Ia adalah terang besar yang telah datang bagi mereka yang hidup di dalam kegelapan. Jadi setiap kita yang sudah menikmati terang Kristus, maka kita harus berperan sebagai terang dunia. Artinya menyinari dunia sekitar kita. Karena fungsi terang itu adalah untuk dilihat, menjadi pembimbing ketika kita dalam kegelapan, bahkan menjadi peringatan kita ketika kita dalam kegelapan, supaya kita tidak mudah mengalami kecelakaan. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi terang ini adalah terang Kristus. Maka Tuhan katakan kamu adalah terang dunia. Artinya identitas diri kita selain sebagai garam dunia, Tuhan Yesus katakan bahwa kita adalah terang dunia. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada zaman saya kecil bahkan sampai besar, kami di kampung itu tidak ada penerangan. Belum ada listrik, kalau sekarang sudah ada. Kalau kami sudah malam hari itu biasanya mengambil pelita. Dan pelita-pelita di kampung kami itu akan dibuat dari kaleng-kaleng susu bekas yang kecil, akan dilobangi di bagian tengahnya, lalu dibuat sumbu, dikasih minyak tanah, lalu kita menyalakan pelita itu dan pelita itu akan hidup. Dan kalau sudah malam, maka kami menyalakan pelita itu dan kami akan gantung di atas, paling tinggi di dalam rumah itu. Ya. Tujuannya untuk apa pelita itu? Karena pelita yang dibuat oleh orang tua kami itu sangat bermanfaat, karena terang yang ada di atas dilihat oleh seluruh anggota keluarga kami, bahkan juga terang itu akan menerangi seluruh isi rumah itu. Dan saudara terkasih dalam Tuhan, dan kalau minyak tanah itu habis di dalam pelita itu, ketika dia mati, maka rasanya kita di dalam kegelapan yang luar biasa. Jadi kalau kita mau gerak aja susahnya minta ampun. So, itu zamannya ketika belum ada listrik. Sekarang kita yang sudah ada listrik, kalau giliran listrik padam bergilir, itu rasanya kita bergumulnya luar biasa. Kapan listriknya hidup, ya, supaya kita bisa menikmati terang itu. Jadi begitu penting terang itu yang kita butuhkan oleh manusia. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih oleh Tuhan. Jadi kalau tidak ada terang, rasanya kita melakukan apa-apa agak sulit. Pandangan terbatas, dan kita tidak bisa kemana-mana, khususnya di dalam rumah itu. Dan ketika Tuhan Yesus berkata dalam ayat 14b, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Artinya kota yang ada terang pasti akan kelihatan. Sehingga ayat 15 di sana firman Tuhan berkata, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang yang ada di dalam rumah itu.
Jadi terang yang dimaksud oleh Tuhan itu bukan terang yang tidak terlihat. Jadi menjadi terang dunia artinya terang itu harus dilihat, harus ditempatkan bagian yang paling atas. Tujuan untuk apa? Agar bisa dilihat dan terang itu juga bisa membimbing kita, bahkan juga memberikan peringatan-peringatan kepada kita. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, keluarga Kristen harus menjadi keluarga yang menjadi terang dunia. Artinya terlihat terang Kristus di dalamnya. Karena dunia yang kita tinggal ini adalah dunia yang penuh dengan dosa, penuh dengan kegelapan, penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan kemunafikan. Maka hadirkanlah keluarga Kristen. Keluarga kita menjadi keluarga terang Kristus. Dari kita banyak orang akan menikmati keselamatan di dalam Yesus. Karena keluarga akan menjadi teladan hidup, bukan kata-kata semata. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi keharmonisan keluarga menjadi contoh karakter Yesus. Ketika kita saling membangun, ketika kita saling menguatkan, ketika kita saling peduli, ketika kita saling mendukung antara satu dengan lain. Bukan saling menyalahkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Tanpa harus bicara kepada orang lain. Kita sudah bisa ketika kita membangun keharmonisan keluarga kita dalam terang Kristus. Maka saudara, orang akan melihat citra Allah yang hidup itu dalam seluruh anggota keluarga kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah sebabnya maka jadilah keluarga Kristen, keluarga yang berdampak. Dampak dari keluarga Kristen, kita harus menyadari identitas diri kita sebagai garam dan terang dunia. Ketika kita menyadari identitas diri kita ini, maka kita menjadi saksi Kristus yang hidup. Matius pasal 5 ayat 16, sana firman Tuhan berkata demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di bagian ini ada kata perbuatanmu yang baik. Baik di bagian ini atau baik di dalam bahasa Yunani itu menggunakan dua arti. Yang pertama itu agathos, itu artinya baik mutunya. Yang kedua itu menggunakan kata kalos. Kalos itu bukan hanya baik, tetapi juga indah, menarik hati, dan juga mempunyai daya tarik. Jadi dalam bagian ini sebenarnya Tuhan Yesus menggunakan kata kalos. Artinya apa? Perbuatanmu yang baik ini bukan perbuatan yang kelihatan mutunya saja, tapi Tuhan Yesus ingin mau katakan bahwa lebih daripada mutu itu, dia akan kelihatan indah, kelihatan menarik hati, dan mempunyai daya tarik yang luar biasa. Bapak, Ibu, dan Saudara, jadi ketika kita berperan menjadi garam dan terang dunia dalam keluarga kita, maka sebenarnya di situ Tuhan inginkan kepada kita, jadilah keluarga Kristen yang indah di mata Tuhan. Jadilah keluarga yang indah di mata Tuhan. Saudara, keluarga yang bukan hanya saja indah di mata Tuhan, tapi keluarga yang menarik hati. Artinya keluarga yang juga dinikmati dalam seluruh anggota keluarga itu. Ayah, ibu, dan anak-anak semua akan menjadi daya tarik yang luar biasa. Bahkan juga akan bukan hanya menjadi keluarga yang menyenangkan Tuhan, daya yang indah di mata Tuhan, tapi juga akan menjadi keluarga yang menyenangkan diri kita. Saudara, bagaimana kalau keluarga kita menjadi keluarga yang indah, keluarga yang menarik hati, dan juga menjadi daya tarik Tuhan? Saya percaya semua kita pasti betah tinggal di rumah. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih oleh Tuhan. Itulah sebabnya pada waktu Ibu Charlotte dia katakan bahwa keluarga itu sebenarnya harus menjadi keluarga yang betah. Ya. Artinya betah itu artinya siap dengan segala kondisi yang tidak memungkinkan kita tetap menjadi keluarga yang betah. Artinya apa di sana? Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih oleh Tuhan. Jadi kalau menjadi keluarga yang indah, keluarga yang menarik hati, dan keluarga yang menjadi daya tarik, maka keluarga itu harus betah. Artinya apa? Tahan dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Dalam kondisi yang tidak menyenangkan sekalipun,
saudara kita akan menjadi keluarga yang indah, keluarga yang menarik hati dan menjadi daya tarik. Kalau kita berperan dengan baik, maka saya percaya bukan hanya Tuhan dan diri kita, bahkan Tuhan katakan dunia ini akan menjadikan keluarga kita menjadi keluarga percontohan. Keluarga yang menjadi keluarga teladan Tuhan. Dan semua orang akan membicarakan dan juga akan mengagumi keluarga kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itulah sebabnya kalau kita sudah mampu berperan menjadi saksi Tuhan, maka Tuhan akan dimuliakan. Itulah sebabnya muliakanlah Allah dalam keluarga kita dengan menjadi keluarga yang indah, keluarga yang menarik hati, keluarga menjadi daya tarik bagi kita, bagi dunia, dan juga bagi Allah. Supaya kemuliaan Allah terpancar keluar agar dunia tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin untuk firman Tuhan. Mari sama-sama kita masuk di dalam doa. Bapa yang di sorga, terima kasih buat berkat firman-Mu yang kami sudah nikmati pagi hari ini. Hari ini Tuhan sudah berbicara kepada kami untuk kami boleh menjadi keluarga yang bersaksi bagi Tuhan. Memang kami kalau jujur di hadapan Tuhan tidaklah mudah, karena ada banyak tantangan di sana yang kami akan temui, yang terkadang membuat keluarga kami pun juga menjadi keluarga yang sulit untuk seperti yang Engkau kehendaki. Tapi firman Tuhan berkata kepada kami harus punya semangat untuk menjadi keluarga yang bersaksi, karena Tuhan sudah menyelamatkan kami, Tuhan sudah menjadikan kami, dan Tuhan berkata kami adalah garam dunia dan kami juga adalah terang dunia. Kami harus mampu menunjukkan identitas diri kami di tengah-tengah dunia ini. Apapun yang terjadi, kami akan menjadi keluarga idaman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Biarlah Engkau memberkati setiap jemaat yang sudah menikmati firman Tuhan ini. Bahkan semua orang, biarlah kami semua diberkati. Terima kasih Yesus. Demi nama Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami sudah diberkati dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bagi jemaat yang hendak memberikan persembahan atau kolekte, dapat transfer melalui rekening BCA 0113221311 atas nama Gereja Persekutuan Kristen Malang, atau bisa dimasukkan ke kotak persembahan. Adapun kotak persembahan tersebut kami siapkan di depan pintu utama ruang ibadah di gereja setiap hari Selasa sampai dengan hari Sabtu pukul 9 hingga pukul 12. Dan bagi jemaat yang kesulitan untuk memberikan persembahan lewat keduanya, jemaat bisa menghubungi majelis untuk diambil dan dikumpulkan di bendahara majelis gereja. Terima kasih untuk persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kita pada Tuhan. Allah Bapa kami yang ada di surga,
Terpujilah Engkau ya Bapa yang baik dan penuh kasih, Bapa yang senantiasa menjaga dan memelihara setiap kami umat yang Engkau kasihi. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami segenap umat pilihan-Mu sehati di hadapan Tuhan, kembali datang bersyafaat kepada-Mu, memohon belas kasihan Tuhan terhadap bangsa kami. Hari-hari ini banyak di antara umat-Mu yang merasakan ketakutan dan kecemasan akibat mewabahnya virus corona yang hingga hari ini bahkan kami tidak berdaya ya Tuhan menghadapi semuanya ini. Kami percaya tanpa Engkau hidup kami sia-sia. Marilah Tuhan Engkau menolong kami. Secara khusus kami berdoa bagi pemerintah kami, baik dari tingkat pusat hingga daerah, dalam menangani wabah virus corona ini. Kami berdoa bagi para medis yang tengah berjuang di garda depan yang merawat pasien terpapar virus ini. Marilah Tuhan Engkau jaga dan Engkau lindungi mereka. Kami juga doakan bagi para pasien yang sekarang ini sedang dirawat di rumah sakit. Kami berdoa biarlah Tuhan akan memberikan semangat kepada mereka, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, dan nyatakanlah kuasa-Mu buat mereka, sehingga ya Tuhan mereka mendapatkan kekuatan dan juga kesembuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, marilah pulihkanlah bangsa kami dari virus yang mencemaskan ini. Mari Bapa, halau virus ini dari negeri kami. Ampuni kami ya Tuhan, jika selama ini kami telah menyakiti hati Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, jikalau selama ini kami telah mengecewakan hati Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau-lah Sang Penguasa segalanya, yang memiliki otoritas mengendalikan bangsa kami. Dan pada hari ini ya Bapa, kami juga berdoa secara khusus bagi segenap keluarga besar jemaat-Mu, Gereja Persekutuan Kristen Malang. Mari Bapa, Engkau yang menjaga dan melindungi kami. Berikanlah setiap hati kami hati yang penuh dengan damai sejahtera. Bagi saudara kami yang hari ini sedang mengalami kelemahan tubuh, bagi saudara kami yang sudah lanjut usia, bagi mereka dalam rumah tangga yang mengalami pergumulan, di tempat ini kami berdoa, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran mereka di dalam Kristus Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal selama-lamanya. Terima kasih pula kepada-Mu ya Bapa, kalau hari ini kami diberikan kesempatan untuk bisa memberikan persembahan kepada Tuhan. Kiranya lewat persembahan ini, semuanya ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan berguna bagi pekerjaan Tuhan secara khusus yang ada di gereja kami. Berkati kami, berkati segala kebutuhan kami. Dengarkanlah ya Tuhan doa syafaat kami pada hari ini. Kami percaya Tuhan akan menjawabnya, oleh karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena hanya anugerah Tuhan kita dapat menyelesaikan ibadah kita dari awal sampai selesai. Kami yakin kita semua yang ada di rumah pada hari ini kita telah diberkati oleh Tuhan
Dan jadikanlah keluarga-keluarga kita menjadi keluarga yang mampu memberikan kesaksian yang baik bagi banyak orang. Mari kita akhiri bersama-sama dengan menaikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus, kiranya berkat Allah Tritunggal memberkati saudaraku mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudaraku, ibadah kita pada pagi hari ini. Sekali lagi kami atas nama hamba Tuhan dan segenap majelis jemaat GP Kris Malang mengucapkan selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan ada